Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang sebagai berikut. Diki Agus Arianto dengan nomor induk 2169010159, kemudian Irdayanti 2169010132, dan yang terakhir Ismu Ahmad Hidayatullah 2169010138. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah produksi media sederhana dengan judul materi yaitu Administrasi Sistem Jaringan. Pun RPP dari mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 semester 1 pertemuan pertama. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi yang terdiri dari 4 poin. Dan yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Sistem operasi jaringan. Yang pertama yaitu pengertian sistem operasi jaringan. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen dan juga operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah manusia. Yang kedua yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media sehingga dapat saling bertukar informasi, perangkat lunak dan perangkat keras. Yang ketiga, pengertian sistem operasi jaringan. Sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, dan lain sebagainya. Adapun fungsi sistem operasi jaringan ada 4. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Yang ketiga, menyediakan layanan. Dan yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Kemudian ada kategori model sistem operasi jaringan. Ada 2, yaitu sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi berbasis grafik. Adapun jenis sistem operasi jaringan ada 6. Yang pertama Banyan Linux, yang kedua Novell Network, yang ketiga Microsoft Plan Manager, yang keempat Microsoft Windows NT Server, yang kelima GNU or Linux, dan yang terakhir yaitu Unix. Cara kerja sistem operasi jaringan, di mana terdapat komponen utama yang terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer. Yang pertama sender, yang kedua protokol, yang ketiga media transmisi, dan yang terakhir receiver. Cara kerja dari sistem jaringan komputer bisa juga dilihat dari tipe jaringannya, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Selanjutnya ada hardware server. Definisi komputer server. Komputer server adalah sebuah perangkat dan program yang berguna untuk mengelola paket sumber daya jaringan. Perangkat tersebut mampu untuk membagi dan menjelaskan tugas masing-masing sesuai dengan fungsionalitas dan kebutuhan sumber daya yang ada. Jenis komputer server, application server
FTP server, mail server, dan web server. Si komputer server yang pertama menyediakan record untuk klien, yang kedua menyimpan file dari klien, yang ketiga melayani request dari komputer klien, yang keempat bertanggung jawab dalam konfigurasi data, yang kelima mampu untuk mengatur hak akses level pada jaringan. Selanjutnya spesifikasi komputer server, ada prosesor, stroke, yang ketiga ada RAM. Instalasi dasar sistem operasi jaringan. Sebelum masuk ke dalam instalasi dasarnya, diharapkan harus mengetahui dulu spesifikasi sistem operasi jaringan yang akan dibangun. Apakah berbasis Group User Interface atau Command Interface. Dalam membangun sistem operasi jaringan, harus melihat akan kebutuhan sistem maupun software sehingga nantinya tidak ada permasalahan dalam proses instalasinya. Di sini kita akan menggunakan salah satu sistem operasi dalam membangun suatu jaringan, yakni Linux Debian. Debian dikenal juga sebagai sistem operasi yang stabil dan kompatibel untuk mengelola server jaringan. Maka dari itu, mari kita langsung saja masuk ke dalam bagaimana melakukan instalasi dasar sistem operasi jaringan menggunakan Linux Debian sebagai berikut. Yang pertama, pastikan komputer yang diinstal memiliki setidaknya ruang harddisk kosong atau 100 GB untuk menyimpan proses instalasi dan kebutuhan backup yang nantinya akan dipasang. Yang kedua, setelah itu download ISO dari Linux Debian. Di situ resminya yakni Debian. Yang ketiga, ketika proses download telah selesai, silahkan buat bootable ke dalam flash disk atau DVD menggunakan aplikasi Rufus supaya membuat bootable lebih cepat. Kemudian masuk ke dalam BIOS dan ubah freezebootnya ke bootable yang telah diatur sebelumnya. Lalu save setting dan restart sehingga nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Anda bisa memiliki klik install dan nanti di dalamnya akan terdapat beberapa tahapan yang bisa diikuti. Di antaranya adalah yang pertama, pemilihan bahasa, penentuan lokasi keyboard. Yang ketiga, penentuan jaringan. Yang keempat, setting nama host. Yang kelima, pembuatan user. Yang keenam, pengaturan alokasi stroke. Terus yang kedua, setelah tahap demi tahap dilewati, maka Anda telah berhasil menginstal salah satu jenis sistem operasi jaringan komputer bernama Debian. Anda sekarang bisa mengkonfigurasi jaringan untuk membangun sebuah infrastruktur jaringan komputer. Selanjutnya, langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan. Yang pertama, klik tombol New pada VirtualBox. Kemudian, isikan nama mesin virtual yang Anda buat. Kemudian, isikan tipe OS yang akan diinstal. Kemudian, isikan versi OS yang akan diinstal. Selanjutnya akan muncul jendela untuk mengatur memori atau RAM. Kemudian klik Next. Selanjutnya muncul jendela baru, klik Create. Pilih VDI, kemudian klik Next. Pilih Dynamically Allocate, klik Next. Klik Create. Virtual telah siap untuk dijalankan. Klik Start. Di sini saya akan menggunakan cara instalasi manual. Jadi saya pilih Install. Pilih bahasa yang akan digunakan, kemudian tekan Enter. Silakan Anda pilih lokasi yang diinginkan, lalu tekan Enter.
Silakan pilih negara yang ingin dikonfigurasikan, lalu tekan Enter. Gunakan untuk keyboard Anda, lalu tekan Enter. Tunggu beberapa saat. Untuk alamat server DNS, saya kosongi, kemudian Enter Continue. Masukkan nama host, yaitu Debian, kemudian pilih Continue. Masukkan nama domain. Di sini saya juga akan mengisi seperti sebelumnya, yaitu Debian. Tekan Enter untuk Continue. Silakan Anda masukkan kata sandi root, kemudian tekan Enter untuk Continue. Anda diminta memasukkan kembali kata sandi untuk verifikasi, kemudian tekan Enter untuk Continue. Masukkan nama lengkap Anda, kemudian tekan Enter untuk Continue. Masukkan nama untuk akun Anda, kemudian tekan Enter. Masukkan kata sandi untuk pengguna baru, kemudian tekan Enter. Masukkan kata sandi untuk verifikasi, kemudian tekan Enter. Pilih zona waktu Anda, kemudian tekan Enter. Untuk metode pemartisan harddisk, saya menggunakan metode manual, kemudian tekan Enter. Pilih ST13, kemudian tekan Enter. Pilih Yes, kemudian tekan Enter. Pilih Preload, kemudian tekan Enter. Tekan Finish, kemudian tekan Enter. Pilih No, kemudian tekan Enter. Pilih Yes, kemudian tekan Enter. Pilih perangkat Luna yang ingin diinstal, kemudian tekan Tab dan tekan Enter untuk melanjutkan. Pilih Yes, kemudian tekan Enter. Setelah selesai instalasi, tekan Enter untuk melanjutkan. Sistem operasi jaringan telah selesai. Berikut kita menunggu untuk masuk ke login. Selanjutnya di menu login, ketik root, kemudian tekan Enter. Selanjutnya di menu password, ketik kata sandi yang Anda buat tadi, lalu tekan Enter. Untuk keluar dari mesin virtual, ketikkan init spasi 0, lalu tekan Enter. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi presentasi administrasi sistem jaringan dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat.